Halo, selamat datang di ENPT sesi ke-6 bersama dengan saya, Renova Oktarini, dengan topik konsep perencanaan keperawatan. Tujuan pembelajaran kita kali ini dapat kalian lihat pada slide berikut, di mana mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perencanaan, tujuan, konsep dasar dari SLKI ataupun SIKI, serta NIK dan NOK, serta mampu mengidentifikasi hal yang terdapat dalam perencanaan keperawatan, dapat membuat perencanaan keperawatan, serta mendokumentasikan perencanaan keperawatan. Kali ini kita akan membahas bagian ketiga dari nursing proses, yaitu intervensi keperawatan. Baik, kita akan memulainya dengan pengertian rencana keperawatan, atau biasanya kita singkat dengan kata-kata RENPRA. Perencanaan keperawatan adalah proses sistematis yang digunakan oleh perawat untuk menentukan tujuan atau luaran atau outcome dan tindakan serta intervensi yang akan diambil guna memenuhi kebutuhan kesehatan pasien. Jadi jelas ya, untuk RENPRA, bahasan yang dicakup adalah tentang tujuan dan tindakan. Tujuan RENPRA sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan administratif dan tujuan klinik. Tujuan administratif, tujuan yang berguna mengidentifikasi fokus dari keperawatan kepada klien ataupun kelompok. Selain itu, RENPRA juga bertujuan untuk membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi kesehatan lainnya. Dan juga menyediakan suatu kriteria guna mengevaluasi keberhasilan tindakan keperawatan. Sedangkan untuk tujuan klinik, tujuan dituliskan oleh perawat itu sendiri yang bertujuan untuk mengkomunikasikan dengan staf perawat lainnya tentang apa yang diajarkan atau yang diobservasi atau apa yang dilaksanakan oleh perawat tersebut. Selain itu, RENPRA juga bertujuan sebagai panduan pelaksanaan tindakan terhadap klien sesuai dengan diagnosis keperawatan dan menjadi gambaran mengenai intervensi yang sudah diberikan kepada klien secara spesifik. Proses rencana keperawatan sendiri terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu mulai menetapkan prioritas, menetapkan tujuan dan identifikasi hasil, merencanakan intervensi keperawatan, dan dokumentasi. Kita akan mulai dengan pembahasan mengenai menetapkan diagnosis prioritas. Ini merupakan tahapan yang sangat penting, di mana kita juga harus memastikan dalam mengangkat sebuah diagnosis keperawatan, supaya pada saat kita memberikan sebuah intervensi tidak akan terjadi kesalahan. Penetapan dalam diagnosis prioritas ini menggunakan pertimbangan tingkat urgensi ataupun kepentingan suatu masalah keperawatan untuk segera mendapatkan suatu tindakan keperawatan. Pengangkatan diagnosis prioritas pertama artinya masalah klien membutuhkan perhatian yang utama untuk segera diatasi, karena jika tidak segera diatasi, hal tersebut akan mempengaruhi status kesehatan klien itu sendiri. Namun bukan berarti diagnosa yang lainnya itu tidak perlu dikerjakan atau diabaikan. Diagnosa yang lainnya tetap akan diatasi secara berkesinambungan atau secara bersama-sama. Ada beberapa teknik dalam membuat skala prioritas diagnosa keperawatan. Hal ini sudah pernah kita bahas sebenarnya di minggu lalu, namun di Indonesia sendiri yang biasa digunakan ada 3 teknik, yaitu menggunakan standar 5 asuhan keperawatan, menggunakan tentang penggunaan aktual, resiko dan potensial, juga yang terakhir adalah penggunaan prioritas hierarki Maslow. Saya ingin membahas sedikit mengenai standar 5 asuhan keperawatan, di mana teknik prioritas ini adalah menggunakan teknik prioritas ABC. Jadi kita menitik beratkan masalah keperawatan itu dari yang mengancam kehidupan terlebih dahulu. Baru selanjutnya prioritas berikutnya adalah masalah-masalah keperawatan yang mengancam kesehatan, dan masalah yang berikutnya adalah masalah yang mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya untuk teknik
diagnosa keperawatan aktual dan resiko atau potensial ini di Indonesia juga digunakan, namun memiliki sebuah kelemahan, yaitu di mana tidak selalu sebuah masalah aktual itu menjadi masalah prioritas. Terkadang ada beberapa masalah resiko ataupun potensial yang juga dapat mengancam jiwa, maka hal tersebut dapat diangkat menjadi masalah prioritas. Sedangkan teknik ketiga yang biasa digunakan di Indonesia itu adalah teknik prioritas hierarki Maslow, di mana prioritas pertamanya diurutkan dari mulai masalah fisik, kemudian rasa aman dan nyaman, kebutuhan rasa dicintai, harga diri, dan juga aktualisasi diri. Proses rencana keperawatan berikutnya adalah menetapkan tujuan dan kriteria hasil. Jadi setelah Anda mengangkat diagnosa keperawatan prioritas, Anda akan melanjutkan di tahapan menetapkan tujuan dan kriteria hasil. Tujuan itu apa sih dalam rencana keperawatan? Tujuan itu adalah suatu pernyataan tertulis yang luas ataupun global yang menggambarkan sebuah perubahan yang diinginkan atau tidak diinginkan dalam perilaku respon ataupun hasil klien. Sedangkan kriteria hasil merupakan pernyataan yang rinci dan spesifik yang menggambarkan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi di dalam tujuan itu sendiri sebenarnya memiliki sebuah kriteria, ya. Oke, kita akan membahas mengenai tujuan. Untuk tujuan, biasanya harus dituliskan dengan jelas, harus ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan klien. Dan biasanya dalam penetapan tujuan juga menetapkan kriteria evaluasi yang tepat untuk mengukur efektivitas intervensi keperawatan. Berdasarkan sifatnya, tujuan itu dibagi menjadi dua. Tujuan jangka panjang, di mana dia lebih berfokus pada masalah keperawatan, sedangkan tujuan jangka pendek lebih berfokus pada etiologi atau penyebab. Kemudian untuk tujuan jangka panjang, biasanya intervensinya atau dalam penyelesaiannya itu lebih lama, biasanya dalam beberapa minggu ataupun beberapa bulan. Sedangkan di tujuan pendek, biasanya akan diselesaikan dalam waktu singkat atau dalam beberapa jam. Kemudian untuk tujuan jangka panjang sendiri, biasanya kita akan menggunakan hal tersebut untuk menilai sebuah perilaku, dan lebih banyak menggunakan dalam keperawatan komunitas lebih banyak menggunakan tujuan jangka panjang. Sedangkan dalam keperawatan di rumah sakit seperti medical surgical ataupun emergency, mereka akan lebih banyak menggunakan tujuan jangka pendek yang dapat dinilai menggunakan jam. Jadi, untuk tujuan jangka pendek sendiri, dianjurkan untuk menilainya dalam waktu jam, supaya di setiap shift-nya kita dapat menilai apakah masalah keperawatan tersebut teratasi atau tidak. Selanjutnya adalah rumusan tujuan. Rumusan tujuan yang biasa kita gunakan adalah SMART. Namun ada rumusan-rumusan lain yang juga digunakan oleh pihak lain, tapi untuk keperawatan sendiri kita lebih cenderung menggunakan yang SMART, di mana SMART itu merupakan singkatan dari spesifik, measurable, achievable, dan relevan serta time bound. Untuk spesifik ini adalah merupakan tujuan, jadi menjelaskan tentang tujuannya itu harus jelas dan spesifik, sehingga semua pihak yang terlibat memahami dengan tepat apa yang ingin dicapai. Dan kemudian tujuan juga harus menjawab pertanyaan seperti siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa. Kemudian spesifik menjelaskan tentang dituliskan dengan makna tunggal. Contohnya, pasien melaporkan penurunan tingkat nyeri dari skala 8 menjadi skala 4 dengan waktu 24 jam. Kemudian
Measurable. Measurable menjelaskan tentang tujuan harus bisa diukur, mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai. Dapat menggunakan angka, persentase, atau skala untuk memberikan kejelasan. Contohnya, pasien akan berjalan sejauh pasien akan berjalan sejauh 50 meter dengan bantuan walker dalam waktu 3 hari. Kemudian achievable itu adalah tujuan yang harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya dengan waktu yang tersedia. Contohnya adalah pasien dengan fraktur kaki akan mampu berdiri dengan bantuan dalam waktu 2 hari. Kemudian relevan. Tujuan harus relevan dengan kebutuhan dan prioritas pasien. Tujuan juga harus sesuai dengan rencana keperawatan secara keseluruhan. Kemudian time bound. Time bound ini adalah tujuan harus memiliki batasan waktu yang jelas sehingga ada waktu tenggat untuk mencapainya. Misalnya, pasien akan mengurangi konsumsi rokok dalam waktu 1 bulan dari 20 batang menjadi 10 batang per hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria hasil. Kriteria hasil itu merupakan batasan karakteristik atau indikator keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya berorientasi pada masalah dan kemungkinan penyebab etiologi serta merujuk pada simptom. Komponen dari kriteria hasil itu adalah kognitif, afektif, psikomotor, perilaku, dan fisiologis tubuh. Untuk penjelasannya, Anda bisa baca, dan contoh-contohnya pada kognitif misalnya adalah klien mampu menyebutkan penanganan hipoglikemi, klien mampu mengidentifikasi cara-cara penularan TB paru, sedangkan kalau untuk afektif itu kan merupakan perubahan sikap ya, jadi pasien biasanya menyampaikan perasaannya atau mampu menceritakan kembali penyebab cemasnya. Kemudian untuk komponen lainnya adalah psikomotor, di mana perilaku aktifnya dapat diamati oleh perawat. Misalnya, klien terlihat sudah belajar berjalan, atau klien dapat mendemonstrasikan teknik penyuntikan insulin yang benar. Sedangkan komponen perubahan fisiologis tubuh dapat dicontohkan dengan contoh seperti berikut, di mana tekanan darah pasien berangsur-angsur turun dari sistol 100 sampai 130 dan diastol 70 sampai 90 mm air raksa. Atau misalnya jumlah produksi urin pasien adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Oke, kita akan masuk ke dalam dokumentasi untuk luaran atau jenis tentang luaran menurut SLKI. SLKI membagi jenis luaran keperawatan atau outcome atau tujuan menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Dikatakan positif berarti kondisinya memang perlu ditingkatkan. Kata-kata yang biasanya muncul dalam jenis luaran seperti ini adalah kondisi membaik atau meningkat. Diagnosa keperawatan yang menggunakan luaran positif adalah contohnya berjalan nafas, keseimbangan cairan, citra tubuh, atau integritas kulit dan jaringan. Jenis luaran keperawatan negatif menjelaskan bahwa kondisinya perlu diturunkan. Kata-kata yang biasanya muncul pada jenis luaran negatif itu adalah menurun, kata menurun. Biasanya jenis luaran keperawatan negatif ini muncul pada masalah keperawatan seperti nyeri, tingkat ansietas, tingkat keletihan, tingkat berduka, atau respon alergik sistemik. Untuk SLKI sendiri, komponen luaran itu terbagi menjadi 3, yaitu label, ekspektasi, dan kriteria hasil. Kalau pada label itu biasanya hanya menjelaskan nama luaran keperawatannya aja. Sedangkan ekspektasi
itu merupakan hasil yang diharapkan, dan biasanya muncul kata-kata meningkat, menurun, atau membaik. Sedangkan kriteria hasil adalah karakteristik dari pasien yang dapat diukur atau diamati. Dan pada computer base biasanya mereka akan mencantumkan skor 1 sampai dengan 5. Berikut adalah contoh dari penulisan secara manual mengenai outcome menurut SLKI. Jadi kalian bisa melihat rumusannya seperti kolom yang ada di atas, dan contohnya seperti di bawah. Setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan nafasnya meningkat. Dengan kriteria hasilnya adalah batuk efektif meningkat, produksi sputumnya menurun, mengingatnya menurun, dan frekuensi nafasnya dalam batas normal. Tapi dalam batas normal ini harus dijelaskan berapa normalnya. Selanjutnya dalam penggunaan SLKI, kalian wajib untuk melihat tautan SDKI dan SLKI. Lokasinya ada di belakang, jadi kita melihat tautannya untuk melihat apa saran dari SLKI mengenai diagnosa keperawatan kalian. Kalian boleh lihat di belakang, misalnya contoh, ini bersihan jalan nafas. Kalian bisa buka halaman di belakang, bersihan jalan nafas, maka saran dari SLKI untuk luaran utamanya adalah apa? Nanti kita akan mencarikan bersihan, kebetulan di sini luaran utamanya hampir sama ya, bersihan jalan nafas. Nanti baru kita akan membuka luaran tentang bersihan jalan nafas. Kemudian untuk luaran tambahannya bagaimana? Untuk luaran tambahan, jika memang dari luaran utama yang sudah dijelaskan atau dideskriptifkan tidak sesuai atau masih kurang, Anda bisa menambahkan dengan luaran tambahan. Tapi yang digunakan untuk pertama kali adalah luaran utama. Sekarang kita akan lihat luaran utama dari bersihan jalan nafas. Nah, berikut adalah luaran bersihan jalan nafas. Tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, luaran menurut SLKI itu memiliki 3 komponen, yaitu dimulai dari labelnya kalian bisa lihat bersihan jalan nafas, ekspektasi seperti yang sudah dijelaskan ada kata-kata meningkat, membaik, atau menurun. Kemudian kriteria hasilnya dapat berupa skor atau dapat berupa tulisan seperti yang sudah tercantum di kolom-kolom tersebut. Kemudian bagaimana menuliskan kriteria hasilnya? Untuk kriteria hasil, kalian wajib menuliskan kata-kata yang tercetak tebal lebih dahulu. Kecuali pada yang neonatus ya. Di sini kebetulan mekonium pada neonatus. Tapi pada dewasa, Anda wajib mencantumkan seperti batuk efektif, produksi sputum, dan mengi. Tapi andaikan kamu menemukan di pasien ada dyspnoe, boleh kamu tambahkan dengan dyspnoe, ortopnoe, ataupun yang lainnya. Boleh kalian tambahkan. Selanjutnya, kalau tadi kita membahas mengenai SLKI, sekarang kita membahas mengenai NOC. NOC ini sama sebenarnya, Nursing Outcome Classification, sama dengan SLKI. Komponen dari luarannya itu adalah label, sama ya dengan SLKI, kemudian indikator dan skala. Kalau di SLKI itu ada karakter, ekspektasi, dan karakteristik. Kalau di NOC itu ada indikator dan skala. Nah, untuk rumusan penulisan NOC dapat dilihat di kolom di atas. Kemudian untuk contohnya, kalian bisa lihat setelah dilakukan intervensi selama 2 kali 24 jam, tujuan eliminasi usus dapat tercapai dengan indikator pola eliminasi pasien dapat meningkat dari skala 3 menjadi skala 5. Sebenarnya tidak ada yang berbeda, hampir sama, cuma penulisannya indikator itu menjelaskan dari apa yang menjadi targetnya. Dan
penggunaan skala pada NOC. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari NOC ya. Tadi kita sudah lihat ada label, kemudian ada indikator, dan ada skala. Kita masuk kepada proses selanjutnya, yaitu adalah merencanakan intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai sebuah luaran atau outcome. Nah, untuk jenis intervensinya sendiri, ada jenis intervensi keperawatan direct care intervention, indirect care intervention, nurse initiate intervention, health provider initiate intervention. Kalian dapat membaca untuk penjelasannya di slide ini. Cuma saya mau mencontohkan, misalnya kalau untuk direct care intervention itu kita dapat melihat dari bagaimana perawat memantau tanda-tanda vital, jadi yang dikerjakan langsung oleh perawat dengan melibatkan interaksi ya dengan pasien. Kemudian indirect, jadi ini tindakan yang dikerjakan oleh perawat, tapi tidak melibatkan interaksi langsung ke klien atau pasien. Misalnya, contohnya adalah mendokumentasikan rencana keperawatan dan kemajuan pasien. Jadi kita menulis dokumentasi itu adalah indirect care intervention. Kemudian nurse initiate intervention, di sini tindakannya diinisiasi dan dilakukan perawat berdasarkan penilaian atau keahlian profesional. Misalnya, mengajarkan pasien tentang manajemen diabetes, termasuk di dalamnya adalah diet dan aktivitas fisiknya. Kemudian, health provider initiate intervention, jadi ini tindakannya dilakukan oleh perawat berdasarkan instruksi atau resep dari dokter. Contohnya misalnya memasang infus atas advis dari dokter. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen intervensi. Komponen intervensi ini menurut Psiki adalah label, definisi, dan tindakan. Label itu merupakan nama dari intervensi yang merupakan kata kunci. Kalau definisi itu makna dari label intervensi yang biasanya berupa perilaku yang dilakukan oleh perawat, dan kemudian tindakan itu merupakan aktivitas yang dikerjakan oleh perawat. Nah, ini merupakan jenis tindakan keperawatan. Jadi, keperawatan itu membagi tindakan keperawatan itu menjadi 4, atau biasanya kita sebut dengan kata-kata OTEK. Singkatannya adalah O itu adalah observasi, T itu adalah terapeutik, E itu adalah edukasi, dan K itu adalah kolaborasi. Untuk penjelasannya, kalian dapat lihat di dalam slide. Selanjutnya adalah ini merupakan tautan SLKI dengan Psiki. Jadi kalau kalian menemukan kondisinya pasien ini mengalami defisit nutrisi, maka pada lembaran yang paling belakang kalian akan mencari tentang defisit nutrisi. Di bagian belakang ada tautannya, jadi intervensi utama untuk masalah keperawatan defisit nutrisi itu adalah manajemen nutrisi dan promosi berat badan. Jadi kalian dapat melihat dari intervensi ini mana aja yang bisa digunakan. Jika tidak seluruhnya dari intervensi utama ini ada atau tidak sesuai dengan apa yang kalian rencanakan, kalian boleh menambahkan dengan intervensi pendukung. Nah, berikut merupakan intervensi yang disampaikan oleh Psiki. Tadi kita lihat ya, komponen dari intervensi adalah label, kemudian ada tindakannya, dan kemudian ada definisinya. Nah, kalian bisa melihat untuk tindakannya mencakup dari OTEK, ya. Ada observasi,
terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Hal yang sama juga terjadi pada NOC. NOC juga mencantumkan labelnya, kemudian definisi. Namun pada NOC tidak membagi aktivitas atau tindakannya itu menjadi OTEK. Namun secara keseluruhan mencakup dari OTEK. Untuk pemilihan intervensi ini, biasanya kita akan melihat dari karakteristik dari diagnosanya. Kemudian, kita juga akan melihat kriteria hasil yang kita harapkan, apakah intervensi ini mampu dilaksanakan atau tidak, ataukah apakah perawat mampu untuk mengerjakannya atau tidak, kemudian pasiennya mau nggak jika intervensi ini dikerjakan, atau berdasarkan penelitian yang mendasari dan kewenangan klinis. Nah, berikut adalah dokumentasi. Dokumentasi untuk perencanaan keperawatan sendiri terdiri dari tanggal, kemudian diagnosa keperawatan prioritas, kemudian tujuan dan kriteria hasil, intervensi, dan paraf. Di sini dapat kalian lihat untuk diagnosis keperawatan disesuaikan dengan diagnosis yang prioritas. Kemudian kalian lihat tujuan dari rencana keperawatan ini terdiri dari waktu, ya, ada waktu 3 jam, berarti ini jangka pendek. Kemudian ada kriteria hasilnya dengan menjelaskan targetnya, ya, misalnya seperti di sini dyspnea atau sesak nafas cukup menurun dengan target SpO2-nya lebih dari 96%. Jadi menjelaskan nilai normalnya, ya. Kemudian untuk intervensinya, kalian akan menuliskan label dari intervensinya, kemudian kalian akan mencantumkan tindakannya menurut OTEK, ya, tadi, ya, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Baik. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai konsep perencanaan keperawatan. Berikut adalah referensinya. Selamat belajar.